Sebanyak 4 anggota polisi diperiksa Biro Paminal Divisi Propam Polri imbas dugaan intimidasi terhadap band punk bernama Sukatani karena lagu Bayar Bayar Bayar. Sosok dari 4 polisi yang diperiksa tersebut ternyata merupakan anggota Direktorat Research Cyber Polda Jawa Tengah. Keempat polisi itu tercatat aktif sebagai anggota Subdit 1 Ditres Cyber Polda Jateng. Para anggota cyber tersebut diduga menemui band Sukatani di Banyuwangi pada Kamis 20 Februari 2025. Selepas pertemuan itu, muncul video klarifikasi dan penarikan karya lagu berjudul Bayar 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 dari band asal Purbalingga itu. Lagu Bayar 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 adalah lagu kritikan band aliran post-punk itu terhadap polisi. Dipropam Polri melalui akun resminya di media sosial @dipropam membenarkan bahwa 4 anggota cyber Polda Jateng diperiksa imbas kasus tersebut. Akun resmi Divisi Propam Polri itu menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan selalu terbuka menerima masukan untuk evaluasi. Akun itu mengatakan bahwa 4 anggota polisi dari Polda Jateng telah dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, di Propam Polri tidak menjelaskan hasil dari pemeriksaan 4 anggota cyber Polda Jateng tersebut. Kendati begitu, Propam Polri menjamin perlindungan dan keamanan terhadap 2 anggota band Sukatani, yakni Muhammad Sifa Alutfi atau Elektrogai dan Novi Citra Indriati atau Twister Angel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan gue juga udah bilang, lu jangan salah langkah. Bapak-bapak wereng coklat, lu jangan salah langkah, lu jangan main dikit-dikit intimidasi lu. Zaman sekarang udah nggak laku, ya, kan? Nyampe ke atasan tertinggi lu, diperiksakan lu. Belum itu yang gue tuh, belum itu yang nelpon gue tuh. Mau juga gue sebutin, iya. Nah gini dong Pak Kapolri, ya. We appreciate that. Pokoknya mas sekarang jangan macam-macam sama kekuatan netizen, beneran, ya. Karena rakyat itu langsung bersuara bisa, ya. Jadi jangan macam-macam sama netizen mah, ya. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, ya, didengar the power of netizen. Sukatani Band tiba-tiba klarifikasi dan minta maaf. Sukatani Band menarik lagu Bayar 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 dari semua platform. Padahal lagu yang diciptakan itu untuk menyinggung oknum, tapi yang tersinggung malah ya sudahlah. Aneh aja sih kalau tidak ada kesalahan dan tidak ada penekanan, tiba-tiba klarifikasi dan minta maaf. Kan agak aneh. Malah tindakan klarifikasi dan minta maaf ini malah memicu keributan gak sih sebenarnya? Bahkan ada kabar burung, salah satu membernya dipecat dari posisinya sebagai guru. Mereka juga udah dibuntutin dan dipaksa untuk buat video klarifikasi dan minta maaf. Kabar burungnya sih itu, semoga aja sih nggak betul. Oke, lagu ini lagi viral banget nih. Judulnya itu kalau nggak salah Maaf Maaf Maaf. Bayar Bayar Bayar. Lagian Sukatani ada-ada aja bos. Bikin lirik tuh yang bener-bener aja lah. Di salah satu liriknya dia bilang, mau bikin SIM bayar polisi. Hey, sejak kapan di Indonesia bikin SIM bayar? Gak pernah ada tuh. Bayar 600.000 dapat 2 SIM. Udah gitu rombongan, gak pernah ada bos. Terus ada lagi liriknya, mau jadi polisi bayar polisi. Ini konsepnya gimana? Gak mungkin dong mau jadi polisi tapi kita harus bayar dulu. Gak pernah terjadi bos. Itu adalah satu fitnah yang sangat luar biasa. Jadi intinya polisi di Indonesia itu sangat berintegritas dan sangat-sangat jujur. Ingat rumus soal kekekalan energi, pelajaran SMP atau SD saya lupa. Energi tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah wujud dan berpindah tempat. Kamu tahu gak persamaan kesia-siaan kita memusnahkan energi dan men-take down lagu? Yap, percuma, soalnya lagu udah tercipta seperti energi yang sudah tercipta. Mau di take down, mau dihapus, mau dikecam, mau diintimidasi, lagu itu akan tetap bersuara, bahkan semakin besar. Karena banyak yang tersulut. Itu adalah sebuah blunder ya bagi oknum yang mencoba membungkam musisi. Nah itu, jadi lagu itu tidak akan berhenti, malah semakin besar. Soalnya sumber energinya semakin banyak sekarang. Jadi kalau bersih, kenapa risih? Keren banget polisi di kasus band Sukatani Punk. Karena ini liriknya udah pasti bohong. Masa iya mau bikin SIM bayar polisi?
ketilang di jalan, bayar polisi. Terus apa lagi? Mau bikin gigs, bayar polisi. Lapor barang hilang, bayar polisi. Itu kan pasti karena orangnya yang mau, atas azas suka sama suka. Gak mungkin dong polisi maksa. Kalau mau nggak bayar, ya bisa, tapi lama. Karena harus mengikuti prosedur seharusnya. Bisa 100 tahun di prosesnya. Dan menurut kabar, katanya vokalis dari band Sukatani Punk, Kak Novi Citra Indriati, itu dipecat dari pekerjaannya sebagai guru SD. Lagi-lagi polisi disalahin. Padahal kan polisi itu baik, mereka teliti gitu. Dan mereka tahu bahwa passionnya Kak Novi itu bukan sebagai guru SD. Mereka teliti tuh ngelihat dari nama bandnya, Sukatani. Tuh, mereka justru menyelamatkan Kak Ovi dari pilihan karir yang salah dan mendukung dia untuk menjadi petani. Dan sekali lagi buat polisi, tenang aja, banyak yang mendukung Anda. Ini bisa dilihat dari caption dan juga hashtag yang banyak dipakai sama warganet, ya kan? 1312 itu artinya ACAB. Apa artinya? Aku cinta anggota berseragam. Sekian. Cut. Ben Sukatani buat kritikan tentang oknum polisi malah disuruh klarifikasi dan minta maaf sama institusi polisi. Padahal beberapa waktu lalu institusi polisi bilang bahwa orang yang berani kritik pedas polisi akan menjadi sahabat polisi. Tapi kok Sukatani malah dibikin klarifikasi? Kan jadi timbul pertanyaan, ini Sukatani mau dijadiin sahabat polisi atau sebenarnya ada oknum polisi yang nggak suka sama karyanya Sukatani, makanya disuruh klarifikasi. Gak mungkin dong sahabat Polri mau mengintimidasi sahabatnya sendiri. Dan yang lucunya, kalaupun lirik lagu Sukatani itu benar, tujuannya adalah untuk oknum polisi. Dan gue yakin, gua, mungkin para pejabat dan institusi Polri tahu bahwa pasti ada si anak buahnya itu yang nakal, yang pasti juga ngebuat institusi polisi jadi jelek. Masa iya sekelas institusi polisi alergi fakta pasti punya anak buahnya yang nakal? Sekarang masyarakat tuh bingung, sebenarnya kita boleh kritik atau nggak boleh kritik? Dan kenapa sih fakta sebesar ini harus dibohong-bohongin? Gimana pendapat kalian? Silahkan komen. Pernah dengar polisi takut sama lirik lagu? Nah, ini dia, eksklusif cuma di Indonesia. Grup band Sukatani baru-baru ini bikin video permintaan maaf ke Kapolri dan menghapus lagunya yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Respon ini menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan berekspresi di negeri ini. Kritik yang harusnya jadi bahan refleksi malah dianggap sebagai ancaman. Bukannya diajak diskusi, malah dibungkam. Permintaan maaf band Sukatani ini hanya menegaskan satu hal, bahwa di Indonesia menyampaikan kritik itu mahal harganya. Sekarang pertanyaannya, apakah lirik lagu ini benar-benar fitnah atau justru terlalu jujur sampai bikin pihak tertentu panas? Kalau liriknya bohong, harusnya nggak perlu bereaksi berlebihan. Tapi kalau liriknya memang mencerminkan sesuatu yang tidak ingin diakui, barulah make sense kenapa lagu ini harus diamankan. Kita semua tahu urusan duit dan polisi bukanlah hal baru. Mulai dari pungli di jalan, bayar buat ngurus pencurian, suap buat bikin SIM, suap masuk akademi, sampai kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Itu fakta. Kepercayaan publik kepada institusi polisi juga udah lama goyah, jadi harusnya lagu ini dijadikan bahan introspeksi, bukan direspon dengan pembungkaman. Kemarin lukisan, sekarang lagu, besok-besok kritik apa lagi yang mau dibungkam? Harusnya kita bertanya-tanya sih, apakah benar kita hidup di negara demokrasi? Hari ini kita melihat sebuah fenomena bahwasanya kritik dibungkam, seni diberedel. Ya mungkin akan ada yang komen bahwasanya lalu sekarang aja masih bisa bikin video dan juga masih bisa untuk menyampaikan opini-opini lo tanpa dibungkam. Ya iya, mungkin gak dibungkam secara langsung, tapi pembungkaman terhadap kritik itu hari ini datang dengan kritik sama dengan anak abah, kritik sama dengan belum bisa move on, kritik sama dengan pemberontak, kritik sama dengan membenci pemerintah, ingin hidup bebas, dan lain-lain sebagainya. Padahal, esensi daripada kritik itu dibutuhkan agar kita bisa tetap waras. Orang-orang yang hari ini kritik, teman-teman kita yang hari ini kritik, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan ruang-ruang hidup mereka, itu karena untuk memperjuangkan hak asasi manusia mereka di sebuah negara, di mana negara merupakan pemangku kewajiban atas hak asasi manusia itu sendiri. Kalau misalkan ada yang masih menutup mata terhadap kebijakan-kebijakan negara hari ini yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat, gue nyerah.
Dan hari ini kita melihat sebuah pembungkaman yang menimpa Sukatani yang kemudian bermula dari kematian kebebasan berekspresi itu sendiri. Saat muncul sebuah lirik-lirik lagu yang kemudian mengungkapkan fakta yang gue percaya kalau misalkan kalian semua tuh menyadari hal itu terjadi di sekitar kita. Lirik-lirik yang kemudian menyampaikan hari ini kalau kita mau minta kepada institusi kepolisian untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap publik, memberikan rasa aman dan juga keamanan terhadap publik, tapi justru untuk mendapatkan rasa aman dan juga pelayanan tadi kita harus bayar. Apakah itu sebuah kebohongan atau pencemaran terhadap institusi kepolisian yang selalu membawa-bawa nama oknum? Kita semua tahu kalau misalkan hari ini ya ditilang pakai jalur belakang, bayar. Diberhentiin di jalan, bayar. Masuk penjara, bayar. Dilaporin kemana-mana, bayar. Semua hal untuk mendapatkan sebuah keadilan yang setara negara ini harus bayar. Mungkin polisi itu bisa melarang musisi Sukatani untuk kemudian menyanyikan atau membawakan lagu bayar, bayar, bayar. Tapi kita semua sebagai masyarakat tahu bagaimana bobroknya institusi kepolisian yang hari ini kita lihat selalu bersembunyi di balik kata oknum. Mulai dari kekerasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, penyelewengan, kita semua tahu dan kita semua menjadi saksi terhadap butuhnya evaluasi daripada institusi kepolisian, bukannya malah membungkam masyarakat yang mencoba untuk menyampaikan kritik mereka lewat salah satunya seni.